Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayatul Mustainah, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan aksi nyata modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Penggerak, Ibu Nurpiani SPD sebagai fasilitator, Bapak Agung Hamanto SOS MPD sebagai pengajar praktik, dan saya Inayatul Mustainah SPD sebagai calon guru penggerak. Tujuan pembelajaran khusus membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional dengan 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan sekolah, penguatan kompetensi sosial dan pendidikan emosional dan tenaga pendidikan di sekolah, serta refleksinya. Untuk refleksi aksi nyata pada modul 2.2 ini, saya menggunakan pendekatan 4P. Dari kegiatan tersebut, apa yang Bapak Ibu lihat dalam proses tersebut? Adapun peristiwa yang dilakukan, kegiatan ini dimulai pada hari Rabu, tanggal 14 November 2023. Saya merefleksikan pengalaman pembelajaran sosial dan emosional dengan menggunakan kerangka 4P, yakni peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. PSE dimulai dari kegiatan mulai dari diri yang dilakukan pada tanggal 3 November tahun 2023, eksplorasi konsep pada tanggal 6 November tahun 2023, forum diskusi dilakukan pada tanggal 7 November 2023, ruang kolaborasi dilaksanakan 2 hari, yakni tanggal 8 dan 9 November tahun 2023, demonstrasi kontekstual tanggal 11 November 2023, dan elaborasi pemahaman tanggal 14 November tahun 2023, serta koneksi antar materi yang dilakukan pada tanggal 15 November tahun 2023. Apa yang Bapak Ibu lihat dalam proses tersebut? Pada refleksi terbimbing, saya menjawab beberapa pertanyaan yang ada di LMS berkaitan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Hal apa yang menarik sebelum dan sudah mempelajari modul, mulai dari diri dan eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, pengerjaan tugas, dan presentasi. Pada sesi ini ada pembagian kelompok yang dibagi berdasarkan jenjangnya, yakni sesuai jenjang yang saya ampu, yaitu jenjang SMA atau SMK. Dalam diskusi ini, kelompok kami mempresentasikan ide implementasi penguatan KSE yang diterapkan pada murid dan PTK. Selama diskusi, teman CGP lain memberikan tanggapan berupa apresiasi, begitupun fasilitator juga memberikan penguatan materi. Hal baik yang dapat kita ambil dari kegiatan pembelajaran sosial dan emosional ini membuat murid mengenal emosinya dan berbagi untuk lebih baik, bertanggung jawab dalam mengenal keputusan, serta semakin lebih mempunyai rasa empati. Adapun hambatan yang diambil adalah ada beberapa murid yang masih mempunyai emosi negatif tetapi tidak mau terbuka dan bercerita serta kurang mempedulikan pendapat atau respon orang lain. Adapun solusi yang saya berikan yaitu dengan melakukan kegiatan simulasi kepada murid agar dapat mengelola emosi negatif dan memberikan masukan arahan kepada murid secara lebih sistematik dan komprehensif agar lebih fokus dalam pembelajaran. Dalam kegiatan demonstrasi kontekstual, saya diminta membuat RPP atau RPL yang berkaitan dengan pembelajaran dan emosional. Apa yang Bapak Ibu rasakan sehubungan dengan proses yang Anda alami? Pembelajaran
Yang dilakukan minggu ini membuat saya lebih memahami pembelajaran sosial emosional, pengalaman dari instruktur yang dibagikan kepada calon guru penggerak, membuat saya mendapat inspirasi tentang penerapan KSE di kelas. Saya mendapat inspirasi berupa contoh-contoh yang dapat saya modifikasi dan adaptasi untuk dapat diterapkan. Melalui proses pembelajaran ini, saya menyadari bahwa KSE atau kompetensi sosial emosional sangat diperlukan oleh guru untuk melakukan berbagai kegiatan dan untuk mengoptimalkan potensi siswa. Secara pribadi, teknik STOP baru pertama kali saya terapkan untuk meningkatkan kesadaran penuh. Dalam merencanakan aksi nyata, awalnya saya merasa bingung tentang bagaimana strategi penerapan KSE di kelas. Kemudian untuk menghadapi hal tersebut, saya mengikuti elaborasi pemahaman, membaca beberapa contoh penerapan KSE di kelas, serta berdiskusi dengan rekan CGP lain. Hal ini dilakukan untuk membuat saya merasa lebih siap untuk menerapkan KSE di kelas. Pembelajaran. Apa hal yang bermanfaat dari proses tersebut? Dengan mempelajari modul 2.2 atau yang dikenal dengan pembelajaran sosial emosional, saya dapat mengenali perasaan, mengelola diri, memahami orang lain, dan membangun komunikasi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga saya akan mampu melaksanakan pembelajaran dan kegiatan sekolah, kegiatan di masyarakat, serta kegiatan keluarga dengan lebih baik, responsif, dan bertanggung jawab. Adapun pembelajaran yang saya dapatkan berikutnya, yakni saya bisa memberikan pembelajaran 5 KSE melalui integrasi dalam pembelajaran, memberikan pembelajaran secara efektif, menata kebijakan sekolah, mempengaruhi pola pikir siswa. Melalui penerapan KSE, saya yakin murid akan menjadi orang yang mampu menghadapi masalah. Orang yang mampu menghadapi masalah di sini dapat menemukan solusi atas masalahnya dan menjadi orang yang berkarakter baik. Pembelajaran sosial dan emosional dimulai dari murid dapat menyadari, melihat, mendengarkan, merasakan, mengalami berbagai pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sosial mengenai aspek sosial dan emosionalnya. Dampak pembelajaran sosial dan emosional dapat meningkatkan performa akademik murid dalam jangka panjang. Umpan balik yang dapat didapat yakni saya dapat menemukan bahwa melalui pembelajaran sosial dan emosional dapat membantu menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Yang akan saya lakukan adalah berusaha untuk menerapkan kompetensi sosial emosional kepada murid-murid melalui integrasi dalam pembelajaran. Hal yang serupa di masa depan, yakni penerapan KSE dengan teknik yang berbeda, disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman di setiap individu murid. Terakhir, aksi nyata pembelajaran sosial dan emosional di sini dengan melakukan berbagai kegiatan praktik, baik pembelajaran sosial dan emosional dikomunikasikan praktisi untuk membangun budaya positif kelas, membangun lingkungan sekolah, dan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan dapat membahagiakan murid. Hal yang ingin diperbaiki dan ditingkatkan dalam kegiatan ini yakni melalui penerapan penguatan pembelajaran sosial dan emosional kepada murid akan membantu murid memiliki ketahanan menghadapi masalah sehingga dapat mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Berikut ini merupakan kesadaran penuh atau yang dikenal dengan mindfulness dengan menggunakan teknik STOP. Stop, berhenti sejenak. Take a breath, ambil nafas. Observer, observasi. Proceed, lanjutkan. Aksi nyata. Praktik kesadaran penuh memperkuat 5 kompetensi sosial emosional atau KSE. Kita akan coba untuk membuka pikiran kita
belajar tentang memulihkan kondisi berkesadaran penuh atau yang dikenal dengan mindfulness. Ini cara yang digunakan itu adalah cara mindfulness dengan teknik stop. Kalian tinggal mengikuti saja apa yang disampaikan dari video berikut. Cobalah baik-baik, berhenti, amati nafas, amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali ke aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan pulsi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumbuh pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan menghenti saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang, mari kita bernapas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Anda tarik nafas, Anda ketik, keluarkan 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini?
Bagaimana perasaannya setelah kalian mengikuti apa yang sudah video tadi sampaikan tentang praktik mindfulness? Bagaimana perasaannya? Ya, bagaimana perasaannya? Relax. Lebih rileks. Terus apa lagi? Kenapa? Lebih tenang. Setelah mengikuti praktik mindfulness, lebih rileks. Lebih apa? Lebih nyaman. Kak, perasaannya lebih lega. Apa? Lebih tenang. Rileks. Lebih tenang. Daniel, lebih tenang. lebih tenang. Sama, lebih tenang juga. Oke, alhamdulillah ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.